Selamat siang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai birokrasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fulgensius, NIM E103119103, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, kita akan masuk ke presentasinya. Birokrasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, birokrasi adalah tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan, atau yang disebut birokrasi. Adapun juga menurut Fries Morstein Mark, birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Jadi, secara umum, apa sih birokrasi? Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud itu birokrasi, selanjutnya kita akan membahas fungsi birokrasi dan peran birokrasi. Yang pertama, fungsi birokrasi, yaitu melaksanakan pelayanan publik. Terus, pelaksanaan pembangunan yang profesional, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Dan juga sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik netral. Selanjutnya, peran birokrasi. Peran birokrasi sejalan dengan tujuan pemerintah. Dan peran birokrasi juga melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Peran birokrasi juga melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Setelah itu menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventatif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Berikut merupakan ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Dalam birokrasi pada dasarnya memiliki 4 jenis birokrasi, yaitu yang pertama ada kabinet departemen atau departemen di dalam kabinet. Birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki, contohnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada Federal Agencies atau agen federal. Agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dengan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Dan yang ketiga ada Federal Corporation atau perusahaan kecil milik federal.
Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan sekaligus lembaga bisnis. Contohnya di birokrasi Indonesia adalah BUMN. Yang keempat, yang terakhir ada Independent Regulatory Agencies atau agen pengaturan independen. Pembentukan birokrasi ini adalah karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun juga karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah kerja yang ketat pada peraturan, yang kedua tugas yang bersifat khusus, ketiga kaku dan sederhana, empat diselenggarakan secara resmi, kemudian peraturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, selanjutnya berorientasi terhadap logika, yang keempat tersentralistis, kemudian taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, dan terakhir tidak pandang bulu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.